Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pemrograman Nobel akan menjelaskan tentang pembangunan aplikasi TeamFlow. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Raihan Aidil Deskiva, Muhammad Al-Kahfi Kurniawan, Muhammad Fauzan, Aulia Rahman, kemudian M. Frizi Oktario. TeamFlow adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola sebuah proyek dan tugas dalam sebuah tim, kemudian memantau kemajuan dan berkolaborasi dalam waktu yang nyata. Aplikasi TeamFlow ini menghadirkan solusi untuk meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan transparansi dalam tim, sehingga setiap anggota dapat fokus pada tujuan bersama. Yaitu fitur utama. Yang pertama yaitu ada buat dan kelola proyek. Pengguna dapat membuat proyek baru, memberikan deskripsi dan mengelola status proyek, misalnya sedang berjalan atau selesai. Yang kedua yaitu penugasan tugas, memungkinkan anggota tim untuk membuat dan menugaskan tugas dengan tanggal jatuh tempo, serta status tugas, yaitu belum selesai, dalam proses, ataupun selesai. Selanjutnya yaitu diskusi tugas. Fitur komentar di setiap tugas untuk diskusi antara anggota tim terkait progres atau kendala yang dihadapi. Selanjutnya yaitu notifikasi tugas baru dan pembaruan. Pengguna menerima pembaruan saat ada tugas baru yang ditugaskan atau perubahan status pada tugas yang sudah ada. Selanjutnya yaitu lihat daftar tugas. Memungkinkan pengguna untuk melihat daftar semua tugas yang sedang dikerjakan, lengkap dengan status dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yaitu tujuan TeamFlow. Pertama yaitu meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim, yaitu memungkinkan anggota tim untuk berdiskusi, memberikan masukan, dan menyelesaikan kendala secara real time melalui fitur komentar dan notifikasi, sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengelola proyek dan tugas secara efisien, yaitu memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan pemantauan proyek serta tugas, sehingga pekerjaan tim dapat berjalan lebih terorganisir dan terstruktur. Yang ketiga yaitu memantau progres dan meningkatkan produktivitas, yaitu memberikan visibilitas penuh terhadap status proyek dan tugas untuk memastikan setiap anggota tim dapat bekerja sesuai target dan produktivitas tim dapat dioptimalkan. Baiklah, selanjutnya masuk kepada manfaat TeamFlow. Yang pertama ada peningkatan kolaborasi tim. Yang kedua, pengelolaan tugas yang lebih terstruktur. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, pencatatan dan dokumentasi yang terpusat. Selanjutnya masuk ke list notifikasi. Yang pertama ada desain aplikasi TeamFlow. Selanjutnya ada fitur buat dan kelola proyek. Yang ketiga ada fitur penugasan. Yang keempat ada fitur diskusi tugas. Yang kelima ada fitur notifikasi tugas. Selanjutnya ada fitur daftar tugas. Baik, selanjutnya kita masuk pada tampilan codingan dari aplikasi TeamFlow. Di sini nama folder atau proyeknya adalah manajemen proyek tim. Kemudian masuk pada bagian lib. Di sini terdapat asset dan screen. Pada bagian assets di sini terdapat 2 gambar, kemudian screen terdapat 7 file codingan. Dimulai dari beranda Dart. Dapat teman-teman lihat, berikut adalah struktur codingannya. Terdapat nomor tombol dan navigasi di sini. Kemudian ucapan selamat datang di aplikasi manajemen proyek tim. Selanjutnya pada bagian fitur buat kelola proyek Dart. Di sini dapat teman lihat struktur codingannya. Terdapat edit proyek, kemudian status, nama, deskripsi proyek tersebut. Berikut adalah codingan dari buat kelola proyek Dart. Selanjutnya pada bagian daftar tugas Dart, sini dapat teman-teman lihat struktur codingannya. Sini menjelaskan tentang deskripsi tugas yang telah dikirim. Terdapat nama, deskripsi, dan tanggal, dan terdapat juga tombol simpan, batal, dan kemudian hapus sampai ke bawah. Itulah tampilan codingan dari daftar tugas Dart. Selanjutnya pada bagian codingan diskusi tugas Dart, dapat teman-teman lihat berikut adalah struktur codingannya.
Itulah tampilan codingan dari diskusi tugas Dart. Baik, selanjutnya ada notifikasi tugas. Dan ini adalah codingan dari notifikasi tugas seperti teman-teman lihat. Selanjutnya ada penugasan tugas .dart, dan ini adalah codingannya. Seperti teman-teman lihat, ini adalah codingan dari penugasan Dart. Selanjutnya ada main Dart. Ada kita mengimpor main Dart seperti yang teman-teman lihat, ini adalah codingannya. Dan yang terakhir ada spek dari codingan tersebut. Berikutnya kita masuk ke dalam demo dari aplikasi yang telah dikerjakan, di mana terdapat halaman utama yang berisikan ungkapan selamat datang dan juga gambar serta icon. Selanjutnya terdapat fitur buat dan kelola proyek, di mana di dalamnya terdapat 3 form utama, yaitu nama proyek, deskripsi, dan status. Misalnya kita dapat inputkan nama proyeknya pembangunan aplikasi mobile. Selanjutnya memasukkan deskripsinya seperti pembuatan aplikasi mobile berbasis Flutter, yang terdiri dari 5 fitur utama, yang sangat bagus misalnya. Lalu kita tentukan statusnya sedang berjalan atau selesai, lalu menekan tombol tambah proyek, dan datanya akan tersimpan di bawahnya. Data yang sudah ada juga dapat dimodifikasi. Misalnya kita ubah jadi selesai dan klik simpan. Fitur selanjutnya yaitu fitur tugas, di mana kita bisa menambahkan tugas dengan 4 form utama. Misalnya kita masukkan nama tugasnya desain UI aplikasi, lalu kita masukkan deskripsi dari tugasnya. Misalnya mendesain antarmuka pengguna atau user interface, aplikasi yang ramah pengguna misalnya. Kita bisa tambahkan penjelasan lain seperti halaman yang harus dimuat, seperti halaman utama, halaman pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu kita bisa masukkan tanggal deadline-nya serta status dari tugasnya. Lalu klik tombol tambah tugas. Datanya akan tersimpan di form yang tersedia di bawah. Berikutnya terdapat fitur untuk diskusi tugas, di mana user dapat memberikan komentar terhadap tugas-tugas yang sudah kita inputkan sebelumnya. Misalnya pada tugas desain UI aplikasi, kita bisa tambah komentar untuk mengembangkan lebih kreatif lagi pada fitur berandanya. Klik tombol tambahkan komentar dan komentarnya akan tersimpan. Misalnya pada tugas implementasi fitur pencatatan keuangan, kita tambahkan komentarnya, di mana tabel pada pencatatan keuangan masih terbatas misalnya. Dan komentarnya juga akan tersimpan. Selanjutnya untuk fitur keempat terdapat fitur daftar tugas yang berisikan tugas-tugas yang sudah kita inputkan sebelumnya, dan tugas ini dapat dimodifikasi datanya. Misalnya pada tugas implementasi fitur pencatatan keuangan, kita ubah statusnya menjadi selesai. Lalu untuk fitur terakhir terdapat fitur notifikasi tugas yang dapat menyimpan setiap input yang kita masukkan sebelumnya serta perubahannya.